Yang selanjutnya berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama ada sayuran berwarna hijau. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam sayuran berwarna hijau itu biasanya ada vitamin A, C, dan K yang manfaatnya untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang. Kemudian yang selanjutnya sayuran berwarna ungu, contohnya sayuran terong ya. Nah, kandungan yang terdapat dalam sayuran berwarna ungu itu ada antosianin yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Nah, itu dia manfaatnya sayuran berwarna ungu. Kemudian sayuran berwarna merah atau biru, contohnya itu ada cabai, kubis merah, tomat, paprika. Nah, itu dia kandungan yang terdapat dalam sayuran berwarna merah atau biru. Selanjutnya ada sayuran warna kuning atau orange pada sayuran. Nah, ini contohnya apa? Sayuran labu. Nah, berasal dari kandungan beta dan alfa, tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Nah, dia berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, meremajakan sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan dalam tubuh itu sendiri agar tidak mudah terserang penyakit. Begitu. Kemudian yang selanjutnya kandungan dan manfaat sayuran itu bisa kalian lihat dalam video yang sudah Ibu kirim. Nah, di situ banyak kandungan dan manfaat sayuran. Berbagai macam, ada sayuran bayam, wortel, itu semua ada ya di dalamnya. Nah, kemudian yang selanjutnya teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ini ada terbagi menjadi dua. Yang berikutnya teknik pengolahan pangan panas basah. Nah, di sini tekniknya terdiri dari 7 teknik. Yang pertama teknik merebus atau boiling. Nah, di sini merebus itu merupakan mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Contohnya menggunakan air, kaldu gitu kalau dia merebus. Kemudian yang selanjutnya merebus menutup bahan pangan atau poaching. Nah, ini dia merebus menutup bahan makanan, biasanya itu seperti merebus buah-buahan, sayuran, telur, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada merebus dengan sedikit cairan, itu setengah dari bahan makanan yang direbus atau disebut juga dengan braising. Nah, yang keempat adalah menyetup atau menggulai atau stewing. Nah, ini biasanya ditumis dulu bumbunya, kemudian direbus. Jenis sayuran apa yang akan dimasak? Nah, biasanya kalau menggulai itu menggulai daging, begitu ya kan? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengukus ya. Mengukus atau steaming. Biasanya kalau mengukus itu apa yang dikukus? Biasanya kalau mengukus lapet. Tahu ya lapet ya. Kemudian yang selanjutnya teknik mendidih atau simmering. Nah, ini di sini maksudnya memasak air contohnya. Air itu dia dimasak dengan cara dididihkan dalam berapa derajat. Kalau dia sudah mendidih begitu. Kemudian yang selanjutnya ada teknik mengetim. Mengetim itu contohnya kan ada coklat. Coklatnya supaya cair itu biasanya dilakukan caranya mengetim. Nah, jadi coklatnya ini dibuat di dalam satu wadah, kemudian wadahnya yang di dalam wadah ini dia direndam dengan air panas atau dimasak dengan air panas sehingga coklat yang beku tadi itu menjadi cair. Sampai di sini paham ya? Oke, yang selanjutnya teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking.
Nah, di sini ada beberapa teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama ada menggoreng dengan minyak banyak. Menggoreng dengan minyak banyak itu maksudnya lebih banyak minyaknya dibandingkan dengan bahan makanan yang akan digoreng. Contohnya menggoreng keripik supaya hasilnya apa? Crispy. Begitu. Kemudian ada lagi dia menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, menggoreng minyak sedikit ini berarti bahannya harus lebih besar daripada minyaknya. Contohnya menggoreng telur. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada teknik menumis. Menumis ini contohnya irisan bawang atau bumbu itu lebih sedikit juga minyaknya untuk menumis ya. Kemudian ada dia memanggang. Kalau memanggang ini beda dengan membakar. Nah, kalau memanggang itu biasanya di dalam oven dan tidak menggunakan minyak atau air. Itu dia memanggang. Contohnya memanggang ayam. Nah, yang selanjutnya itu membakar. Beda dengan memanggang. Kalau membakar itu dia di atas lempengan besi panas. Contohnya membakar ikan. Nah, begitu dia. Sampai di sini paham? Yang berikutnya ada penyajian dan kemasan merupakan tahap akhir dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan penampilan menarik akan menggugah selera untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Oh, sangat benar sekali. Nah, di sini ketika kita melihat penampilan atau penyajian suatu makanan itu saja, hanya melihatnya sudah bersih, dibungkus dengan rapi, atau penyajiannya menarik, pasti kita sudah selera melihatnya, selera untuk mengkonsumsinya. Nah, jadi penyajian dan pengemasan itu sangat-sangat penting dalam pengolahan makanan. Apalagi untuk usaha-usaha pengolahan makanan, itu hal yang paling memegang peranan penting, begitu. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Ada kemasan tradisional, yaitu contohnya kendil dari tanah liat, anyaman daun pisang, daun kelapa, dan kulit jagung. Itu dia untuk kemasan tradisional. Kemudian untuk kemasan modern terdiri dari kertas, plastik, kaca atau gelas, aluminium foil, kombinasi tradisional dan modern. Sampai di situ materi kita tentang pengolahan bahan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih.